Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan kata hantaran Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 22 Mata Air Barat, yang terhormat Bapak Ibu Guru Majelis Guru SDN 22 Mata Air Barat, yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 9. Baiklah, adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu diharapkan untuk berdiri. Kepada Bapak dan Ibu diharapkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 22 Mata Air Barat. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita semuanya sama-sama bersyukur kepada Allah, di mana pada kesempatan ini alhamdulillahirabbil alamin kita diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kesempatan serta dapat mengikuti acara kita pada hari ini. Selawat beriring salam kita tujukan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru, ya, calon guru penggerak. Yang pertama adalah Ibu Desmawati SPD, yaitu guru SD 22 Mata Air Barat, dan yang kedua Ibu Dewi SPD, Kepsek SMP Baitur Rahmah. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyediakan waktu untuk dapat, ya, hadir pada acara kita ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, acara kita ini adalah pemaparan budaya positif yang telah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1-4, yang mana pada hari ini pada ibu-ibu kita guru penggerak ini atau sebagai calonnya baru akan memaparkan materi ini kepada kita, dan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu diberi kesempatan untuk bertanya sepuas-puasnya. Mudah-mudahan kita di dalam kelas juga nanti dapat terbantu, karena pada guru penggerak ini, guru penggerak harus bisa berbagi kepada guru-guru lainnya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bertanya. Mungkin ya untuk hari ini atau jam ini nanti kami, ya, saya sebagai kepala sekolah memberikan kesempatan kepada Ibu Desmawati dan Ibu Dewi, silakan memaparkan materinya hari ini dengan waktu yang seluas-luasnya nanti hendaknya. Mungkin ya, semoga guru penggerak kita ini lebih sukses ke depannya. Ya, guru penggerak ini adalah angkatan yang ke-9. Tetap kegiatannya berlanjut, mudah-mudahan guru-guru kita yang lain ini juga bisa menyusul. Baiklah, mungkin itu saja sebagai kata pengantar dari saya sebagai Kepala Sekolah SD 22 Mata Air Barat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya kita akan melakukan kegiatan ice breaking. Yang akan dipandu oleh Ibu Desmawati. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baiklah, untuk lebih semangatnya kita akan lakukan ice breaking sebentar, karena kita sudah siang ini sudah capek, makanya kita relax sebentar. Dengan nyanyinya mungkin Bapak dan Ibu itu udah tahu. Yang pertama itu nyanyi tentang tangan ke atas menggapai mimpi, tangan ke depan merangkul teman, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di depan bertepuk tangan. Bisa Pak Ibu? Nah, yuk kita mulai. Kalau bisa berdiri lah, nah, biar lebih semangat. Boleh, terserah Ibu mau di mana, Bu. Satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Tangan ke atas menggapai mimpi, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan
Tangan ke atas menggapai mimpi, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di depan bertepuk tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itu adalah ice breaking sebentar agar kita bisa rileks dalam melakukan segala aktivitas. Terima kasih kepada Ibu Desmawati yang sudah memimpin ice breaking kita pada siang ini. Oke. Pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Desmawati SPD dari SD Negeri 22 Mata Air Barat. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini perkenalkan saya Desmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 22 Mata Air Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pembelajaran yang telah didapat pada calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif sekarang mungkin kita sudah tahu. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu terlebih dahulu, apa yang terbayang pada Bapak Ibu, apa itu yang budaya positif? Salah satu contohnya saja. Terima kasih Bu Des. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah hal-hal baik yang dilakukan oleh semua warga sekolah untuk mencapai suatu tujuan. Yang berupa salah satunya itu disiplin. Benar Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Budaya positif adalah hal-hal yang baik. Ada lagi yang lain? Ayo Bapak Ibu. Ayo Pak Rizky, silakan keluarkan pendapatnya. Terima kasih Pak Rizky. Ya, menurut saya juga nggak jauh beda dengan Ibu ya. Jadi mungkin tamannya keteladanan yang baik yang ditunjukkan oleh siswa kita itu menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Itu budaya positif yang harus kita kembangkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rizky. Benar sekali Bapak Rizky, yang budaya positif di sini yaitu adalah hal-hal yang positif yang telah kita laksanakan yang dapat menumbuhkan minat dan bakat siswa kita itu sendiri. Jadi di sekolah ini kita telah menerapkan budaya-budaya positif yang bisa mengembangkan potensi peserta didik kita yang ada, yang sudah mereka punya dari dalam diri mereka. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang maksudnya di sini kita tahu bahwa pendidikan itu kita adalah menuntun peserta didik kita agar mereka itu tumbuh dan berkembang. Di mana kita pada zaman dahulu kita mungkin pembelajaran dulu bersifat teacher center, berpusat
pada guru. Tetapi menurut pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu harusnya pendidikan itu harus berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru lagi. Kalau dulu apa yang harus diinginkan oleh guru itu yang harus kita terapkan. Sekarang tidak lagi, karena pada zaman sekarang ini siswa kita sudah hidup pada zamannya. Ketika kita mengajar, jangan kita sebut dulu ibu seperti ini. Yang kata dulu-dulu tuh nggak boleh. Artinya kita di sini kita memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri, sesuai dengan kodrat zamannya. Karena mereka itu adalah hidup zaman modern, kita tidak bisa membawakan dia hidup pada zaman dahulu. Mereka belum lahir. Jadi mereka tidak tahu. Nah, jadi kita di sini yaitu tentang menurut keinginan siswa itu, tetapi sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Kita tidak pula keluar dari aturan-aturan. Kita menuntut apa yang sudah ada pada diri peserta didik itu, itulah yang akan kita gali dan itu yang akan kita kembangkan. Selanjutnya lagi dan di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah yang baik-baik saja yang sudah dimiliki oleh anak kita, oleh peserta didik kita, sehingga mereka itu dapat menemukan jati dirinya untuk pergi ke sekolah ini adalah untuk menuntut ilmu. Jadi mereka akan memperoleh hal-hal yang positif yang sudah diberikan oleh guru. Namun pada kesempatan itu, pada budaya positif di sini, dan selanjutnya ada konsep inti pada budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu konsep inti dari budaya positif. Dan selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dapat Bapak Ibu lihat di sini. Disiplin positif tadi juga sudah kita kaji. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi budaya positif di sini akan menumbuhkan dan menciptakan perilaku peserta didik kita adalah perilaku yang baik-baik saja. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih semangat? Suaranya? Lanjut. Nilai-nilai kebajikan di sini. Ada ini contoh nilai kebajikan yaitu institusi atau organisasi, ada profil pelajar Pancasila, itu ada Ibu Primariers, ada keterampilan hidup atau namanya life skill. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu yang dikatakan oleh kebutuhan dasar manusia? Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar di sini yaitu segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh,
Kalau kebutuhan dasar kita sendiri tidak terpenuhi, apakah kita konsentrasi untuk mengajar? Tidak. Begitu juga anak peserta didik kita datang ke sekolah, apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, mereka tidak akan konsentrasi, tidak akan fokus dalam menerima pelajaran. Contoh, kebutuhan dasarnya tentang belanja. Belanja tidak mereka dapat dari rumah. Apakah mereka itu fokus akan menerima pendidikan? Mungkin di dalam kepalanya, saya tidak diberi belanja oleh orang tua saya tadi, sehingga mereka gelisah. Makanya apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima oleh peserta didik kita. Begitu juga kita seorang guru, seorang pengajar, apabila kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi, mungkin kita tidak konsentrasi dalam memberikan pengajaran. Jadi kebutuhan dasar itu terutama sekali harus kita penuhi, baik itu seorang guru maupun peserta didik kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak dan Ibu di sini bisa mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang bertahan hidup. Kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, mungkin kita tidak akan bisa bertahan hidup. Benar atau tidak? Jadi yang kebutuhan dasar kita tuh harus terpenuhi dulu. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tidak memperoleh kasih sayang, baik itu siswa maupun guru, kita merasa diterima di sini, mungkin kita tidak akan hadir di sini. Jadi kita butuh rasa kasih sayang dan rasa kita diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kita di sini, contoh di sini, saya memberikan ada semacam informasi, mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa mendengar, mungkin itu semuanya tidak akan bisa terjalin hubungan antara komunikasi antara yang berbicara dengan yang mendengar. Yang selanjutnya kebebasan. Yang kebebasan di sini mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita hidup mandiri, apa yang kita inginkan, tetapi kita mampu mengendalikan diri kita. Yang selanjutnya kebebasan dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Perbedaan di sini ada hukuman, ada di sini konsekuensi dan ada restitusi. Jadi Bapak dan Ibu ada perbedaannya di sini. Di sini akan saya jelaskan hukuman. Hukuman di sini adalah tidak terencana. Artinya, kalau anak itu datang terlambat, pasti kita akan menghukum, memberikan hukuman. Apakah hukumannya sudah terencana? Tidak. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana dan disepakati sesuai dengan karakter peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Artinya di sini terencana. Contoh apabila anak itu datang terlambat, kita akan memberikan konsekuensi. Konsekuensinya yang telah kita sepakati dengan sebelumnya. Dan begitu juga dengan ini akan berhubungan dengan keyakinan kelas kita. Ada peraturan yang telah kita buat dulu, dan ada itu namanya konsekuensi, dan ada nanti lahirlah munculnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang positif. Tidak ada menggunakan tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi dia contoh tidak boleh membuang sampah. Itu kan peraturan. Jadi keyakinan kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata yang tidak itu tidak ada lagi. Ada
5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui, yaitu ada namanya penghukum, ada namanya pemantau, dan ada teman, ada pembuat merasa bersalah, dan ada manajer. Posisi yang paling baik di sini adalah posisi manajer. Artinya posisi manajer di sini kita menanyakan keyakinan kelas dan kita melakukan sebuah tindakan sesuai dengan keinginan peserta didik kita. Kalau sebagai penghukum itu tidak bagus, karena kita di sekolah ini bukanlah artinya anak itu dituntut bukan untuk melakukan kesalahan, atau anak yang melakukan kesalahan tidak akan kita hukum terus, itu akan merasakan dirinya itu akan terpuruk. Oh, karena saya bersalah ini pasti saya dihukum. Jadi di dalam otaknya sudah terbayang, oh saya ini salah, pasti saya dihukum. Apa hukumannya? Itu mungkin tergantung kepada guru piket atau ibu gurunya. Tetapi di sini kita posisikanlah diri kita sebagai manajer. Di sini kita bukan mencari kesalahan, tetapi kita memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat dengan mereka sendiri yang akan menentukan konsekuensinya yang akan mereka lakukan. Contoh di sini penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu hormat, itu ini sebagai penghukum ya Ibu. Contohnya sebagai penghukum itu kita suruh hormat 1 jam kepada bendera, itu jangan ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, kita tanyakan berapa kali Ibu harus memberitahu kamu kenapa kamu juga melanggar peraturan, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terulang lagi. Itu sebenarnya juga tidak baik, karena kalau kita anggap anak itu sebagai teman, mungkin harga diri kita bagi anak itu dia sudah menganggap kita itu adalah teman. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada mereka, dia bilang ya. Yang sebagai pemantau, di sini kata-kata yang bisa dikeluarkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi kalau mereka itu melanggar peraturan-peraturan sekolah. Jadi yang lebih baik sebagai manajer, anak melakukan kesalahan, kita tanyakan, apa kamu tahu tentang kesalahan kamu? Mungkin mereka jawab tahu Bu. Ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat? Mereka menentukan sendiri bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka. Bukan guru yang menentukan apa hukumannya, bukan. Biarkan mereka menentukan kesalahan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi posisi manajer di sini yang paling bagus, karena kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita. Lanjut, nanti lagi ada masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas? Peraturan kelas tadi kan sudah kita tahu kan ada konsekuensi, ada aturan-aturan yang telah dibuat dan ada hukumannya. Tetapi kalau keyakinan kelas di sini itu kita buat secara bersama dan dilakukan oleh bersama-sama pula. Jadi keyakinan kelas itu setelah kita buat dan kita patuhi secara bersama-sama. Kalau peraturan hanya menuju pada satu arah. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada aturan-aturan pembentukan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Di sini kita seorang guru, kita ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas di sini mungkin kata-kata yang bisa kita keluarkan. Berbuat salah itu wajar. Contoh kalau ada siswa kita yang berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya sehingga emosinya itu tidak terpancing. Ya, jadi pertanyaannya di sini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada manusia yang berbuat salah.
Kita berikan keyakinan-keyakinan kepada dia. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal yang begitu. Jadi kita stabilkan identitas peserta didik kita dulu. Yang kedua, kalau validasi tindakan, yaitu berdasarkan prinsip perilaku upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kita memvalidasi tindakannya di sini. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Kita tanyakan, kita validasi, pasti mereka itu berbuat salah, pasti ada hal-hal yang memicu mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh misalkan mereka itu berkelahi atau dia dipukul oleh temannya, tentu dia melindungi diri. Itu kita stabilkan identitasnya dulu. Mungkin juga ada kata-kata kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh misalkan dia temannya merebut makanannya, tentu kan dia pertahankan apa yang menjadi hak mereka. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini keyakinan kelas ini yang patut kita buat dulu. Apa keyakinan kelas yang harus kita sepakati di dalam satu kelas? Di sini apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Nah, seperti apa gambaran sebuah keyakinan kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh mereka itu berkelahi di dalam kelas. Ya, kita keyakinan kelas kita harus saling menghormati. Kita tanyakan, apakah perbuatan kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas? Jadi kita lakukan, tanyakan perbuatan mereka itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau tidak, apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan? Ini posisi kontrol. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol di sini ada itu sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman. Di sini yang pertama sebagai penghukum. Seperti kalau apabila siswa kita itu misalkan dia terlambat, kasusnya dia tidak memakai atribut saat melaksanakan upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, mungkin kita akan menyuruh dia menghukum sebagai hal yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Kita tidak menanyakan dulu kesalahannya, tetapi kita langsung memberikan hukuman yang sifatnya satu arah. Jadi yang penghukum itu sebenarnya kita sebagai seorang guru itu tidak baik. Yang kedua itu tentang pembuat merasa bersalah. Di sini pembuat merasa bersalah, kalimat contoh kalimat yang bisa dalam membuat merasa bersalah, yaitu berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Artinya di sini pembuat merasa bersalah, siswa tersebut merasa dirinya bersalah. Kalau ini yang saya lakukan, berarti saya membuat guru ini adalah merasa bersalah. Atau dikatakan, sudah berapa kali ibu nasihati kamu? Ayo kerjakanlah. Jangan artinya dia merasa bersalah kalau mereka tidak melakukan hal tersebut. Posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Yang sebagai teman ini juga dikatakan kurang pas. Sebagaimana kata-kata yang bisa diucapkan sebagai teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak yang sekali ini saja. Artinya ayo dong, kita memposisikan peserta didik kita sebagai teman. Mungkin mereka itu bisa mematuhi peraturan karena dia sudah menganggap hanya satu teman. Mungkin kepada guru yang lain mereka tidak bisa mematuhi peraturan karena mereka itu tidak menganggap dia sebagai teman.
Jadi posisi kontrol di sini ini juga merupakan hal yang tidak tepat yang kita lakukan bagi seorang guru. Posisi kontrol yang selanjutnya itu sebagai pemantau. Di sini bisa dikatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi sebagai pemantau di sini kita melihat siapa siswa kita yang bersalah. Kita keliling ketika melaksanakan upacara bendera, kita keliling lapangan dan nampak bagi kita peserta didik kita itu melanggar. Nanti kamu sudah melanggar aturan. Nanti kamu beli atributnya ke sekolah tanpa kita menanyakan dulu apakah siswa itu punya uang atau tidak. Jadi ini hanya berlaku untuk satu arah saja. Jadi mungkin kalau kita berfungsi posisi kita guru sebagai penghukum, mungkin anak itu hanya takut pada satu guru saja. Ibu rahasia loh, awak tidak lengkap doh, kita tidak lengkap. Mungkin kalau guru lain akan menanyakan seperti itu, mereka tidak akan melakukannya. Jadi unsurnya itu ada unsurnya ekstrinsik dari luar. Mereka berbuat sesuatu itu hanya ada dorongan dari luar. Karena takutlah, karena hukumanlah, jadi mereka akan melakukan sesuatu. Kalau tidak diberikan hukuman, mungkin mereka itu tidak bisa mematuhi peraturan yang telah diterapkan. Posisi yang kelima itu sebagai manajer. Posisi yang paling baik bagi seorang guru itu adalah posisi manajer. Dengan kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Artinya kita menanyakan, apakah dia tahu dia itu bersalah? Kalau mereka sudah mengakui kesalahan, berarti tanya apa kira-kira langkah kamu yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Yang selama ini ya Bapak dan Ibu, mungkin termasuk juga saya, selama ini kita tahu itu kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya betul Bapak dan Ibu. Jadi hanya penghukum itu bersifat satu arah. Jadi penghukum itu nanti akan mematikan kreativitas siswa, potensi siswa, karena kita sudah jatuh hukuman saja tanpa menanyakan apa sebab dan apa permasalahannya. Jadi posisi yang paling baik di sini adalah posisi seorang manajer. Jadi kita menggali dari dalam diri peserta didik karena mereka sudah mengatakan itu unsur yang ada mereka miliki, namanya unsur intrinsik yang datang dari dalam diri mereka. Jadi mereka sendiri yang mengetahui kesalahannya dan mereka sendiri yang ingin melakukan perbaikan untuk di masa yang akan datang. Jadi di sini Bapak dan Ibu, saya sudah punya ini dari posisi 5 posisi kontrol di situ. Ini saya cuma ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu ini sebuah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah itu? Coba lagi Bapak dan Ibu ingat-ingat ini kata-kata saya kecewa dengan kamu. Ini termasuk posisi yang mana? Ayo Bapak dan Ibu, kamu tidak pernah. Yang pertama tadi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Ibu? Posisi apakah aku? Bagus Ibu. Jadi posisi di sini membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kata itu yang sudah kita ucapkan kepada siswa, mungkin siswa itu merasa bersalah. Jadi apa yang saya lakukan ini
berarti salah ya. Saya sudah mengecewakan ibu tersebut, saya sudah mengecewakan bapak. Jadi dia merasakan dirinya untuk bersalah. Nah, ya. Jadi posisi di sini adalah pembuat merasa bersalah. Yang di sini lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apakah aku? Benar. Posisi apa tadi Pak Atta? Coba ulangi Pak Atta, lebih keras lagi Pak Atta. Posisi yang kamu tidak pernah benar melakukannya itu guru sebagai penghukum. Benar sekali Bapak Hatta. Adakah yang lain? Posisi apakah itu? Sama-sama posisi penghukum. Benar. Jadi jawabannya di sini posisi kontrol apakah aku itu adalah posisi penghukum dengan menanyakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi nada biasanya pada posisi penghukum itu nadanya agak tinggi. Ya, yang selanjutnya di sini lagi kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Posisi kontrol apakah aku? Coba ibu Yani boleh posisi apa itu Bu Yani? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Itu posisi sebagai teman. Benar sekali. Jadi posisi kontrol itu adalah posisi teman. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ada kayak kata-kata ayo, tolonglah kamu kerjakan. Nanti kamu tidak mendapatkan nilai yang lebih baik. Tolonglah ibu, sekali ini saja. Itu adalah posisi teman. Posisi teman di sini itu akan menumbuhkan motivasi siswa, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau guru itu seseorang guru atau seseorang bapak atau ibu guru yang mereka idolakan sudah minta tolong kepada peserta didik, dia mau melakukan. Tetapi belum tentu guru lain yang meminta tolong untuk melakukan, mereka tidak akan mau melakukan. Karena dia ada unsur ekstrinsiknya yang datang dari mereka sendiri. Selanjutnya lagi ada yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah aku? Yaitu posisi pemantau. Benar Bapak dan Ibu. Jadi posisi pemantau di sini dia hanya memantau saja, melihat siapa siswa yang melakukan kesalahan dan dia menanyakan kepada peserta didik kita tersebut tanpa memperhatikan apa itu permasalahannya di sini. Jadi posisi yang paling bagus di sini adalah posisi sebagai manajer. Jadi selama ini kita tahu apakah selama ini kita sudah salah? Mungkin dikatakan iya. Jadi untuk kedepannya kita harus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan kepada siswa kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Bukan di sini kita memaksakan kehendak. Di sini Bapak dan Ibu boleh di sini saya sudah melakukan segitiga restitusi pada peserta didik. Di sini bisa diperhatikan.
kamu tidak rela bekerja kamu itu sangat menghargai tindakan kamu. Ya, tidak berbuat lebih buruk daripada itu seperti setelah coba kita pikirkan tindakan kamu sampai menyeberang meja cahaya, apakah sudah selesai sesuai dengan yang Jadi ini adalah segitiga restitusi yang saya lakukan antara saya itu dengan si Jika. Yang pertama karena si Jika ini adalah dia marah-marah bertengkar di kelas karena dia tidak mau tugasnya dicontek oleh temannya. Jadi ada ketika mereka bertengkar, ada salah seorang temannya yang mengadu kepada saya dan saya panggil, tetapi kita tidak menyalahkan dia terlebih dahulu. Kita harus menanyakan apa yang telah mereka lakukan. Kita stabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Kalau mereka identitasnya sudah stabil, dia sudah mengeluarkan emosinya semuanya, dia sudah mengeluarkan unek-uneknya yang ada dalam pikirannya, mereka akan bisa menjawabnya dengan tenang. Kita stabilkan, itu namanya menstabilkan identitas. Pada segitiga restitusi, di sini segitiga restitusi, kita jangan kalau ada permasalahan peserta didik kita di sini, ada salah seorang yang mengadu, misalkan ada mereka itu berkelahi, jangan langsung kita marahi. Tetapi kita tanyakanlah permasalahannya itu. Kalau mereka berdua berkelahi, kita bawa dia dulu. Kita tanyakan, kita stabilkan identitasnya. Mereka berbuat salah seperti itu, pasti mereka punya alasan. Jadi yang pertama sekali kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Bagaimana kata-kata yang bisa menstabilkan identitas? Misalkan mereka tuh marah-marah pada temannya karena dia tidak mau hasil pekerjaannya dicontek. Kita stabilkan dulu, itu wajar. Membela diri itu wajar. Kalau posisi itu terjadi sama ibu, pasti ibu melakukan benar. Kalau sudah kita menstabilkan, mereka tuh akan tenang, nggak grogi, nggak cemas, nggak takut. Jadi kita ajak mereka itu berbicara. Setelah mereka kita stabilkan identitasnya, kita validasi lagi tindakan yang salah. Kalau mereka itu sampai mengebrak meja temannya, bahkan sampai memukul temannya, apakah perbuatannya itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Jadi masing-masing kita harus dulu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa kesepakatan yang kita lakukan di dalam kelas ini dan dilaksanakan secara bersama-sama. Keyakinan kelas berbeda dengan hukuman.
Jadi keyakinan kelas di sini harus kita buat dulu. Setelah mereka, kita menanyakan perbuatan mereka itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar? Misalkan mereka tuh berkelahi, mengebrak meja teman. Jadi keyakinan kelas apa yang telah dilanggarnya? Misalkan saling menghargai, mereka telah langgar. Mereka akan tahu sendiri keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Setelah kita validasi tindakannya, mereka sudah mengaku itu salah. Jadi kita tanyakan, apa kira-kira yang harus dilakukan agar dia tidak berbuat seperti itu lagi, agar mereka tidak melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi seperti itu, kalau ada permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita, kita harus melakukan segitiga restitusi. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu, masih semangat? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang merasa yang mau ditanyakan? Masih semangat ya Bapak dan Ibu? Kalau nampaknya udah loyo, kita speaking sebentar aja dulu ya Bapak dan Ibu. Boleh duduk saja kalau udah capek, karena kita sudah mengajar capek, kita duduk aja ya. Ice breakingnya sama seperti tangan ke atas menggapai mimpi, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di dada bertepuk tangan. Bisa Bapak dan Ibu? Ayo semangat. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai mimpi, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di depan bertepuk tangan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ayo semangat. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai mimpi, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di depan bertepuk tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Desmawati SPD dari SD Negeri 22 Mata Air Barat. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini perkenalkan saya Desmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 22 Mata Air Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pembelajaran yang telah didapat pada calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif sekarang mungkin kita sudah tahu. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu terlebih dahulu,
apa yang terbayang pada Bapak Ibu, apa itu yang budaya positif? Salah satu contohnya saja. Terima kasih, Des. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah hal-hal baik yang dilakukan oleh semua warga sekolah untuk mencapai suatu tujuan. Yang berupa salah satunya itu disiplin. Benar Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Budaya positif adalah hal-hal yang baik. Ada lagi yang lain? Ayo Bapak Ibu. Ayo Pak Rizky, silakan keluarkan pendapatnya. Terima kasih Pak Rizky. Ya, menurut saya juga nggak jauh beda dengan Ibu ya. Jadi mungkin tamannya keteladanan yang baik yang ditunjukkan oleh siswa kita itu menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Itu budaya positif yang harus kita kembangkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rizky. Benar sekali Bapak Rizky, yang budaya positif di sini yaitu adalah hal-hal yang positif yang telah kita laksanakan yang dapat menumbuhkan minat dan bakat siswa kita itu sendiri. Jadi di sekolah ini kita telah menerapkan budaya-budaya positif yang bisa mengembangkan potensi peserta didik kita yang ada, yang sudah mereka punya dari dalam diri mereka. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang maksudnya di sini kita tahu bahwa pendidikan itu kita adalah menuntun peserta didik kita agar mereka itu tumbuh dan berkembang. Di mana kita pada zaman dahulu kita mungkin pembelajaran dulu bersifat teacher center, berpusat pada guru. Tetapi menurut pendidikan Ki Hajar Dewantara itu harusnya pendidikan itu harus berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru lagi. Kalau dulu apa yang harus diinginkan oleh guru itu yang harus kita terapkan. Sekarang tidak lagi, karena pada zaman sekarang ini siswa kita sudah hidup pada zamannya. Ketika kita mengajar, jangan kita sebut dulu ibu seperti ini. Yang kata dulu-dulu tuh nggak boleh. Artinya kita di sini kita memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri, sesuai dengan kodrat zamannya. Karena mereka itu adalah hidup zaman modern, kita tidak bisa membawakan dia hidup pada zaman dahulu. Mereka belum lahir, jadi mereka tidak tahu. Nah, jadi kita di sini yaitu tentang menurut keinginan siswa itu, tetapi sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Kita tidak pula keluar dari aturan-aturan. Kita menuntut apa yang sudah ada pada diri peserta didik itu, itulah yang akan kita gali dan itu yang akan kita kembangkan. Selanjutnya lagi dan di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah yang baik-baik saja yang sudah dimiliki oleh anak kita, oleh peserta didik kita, sehingga mereka itu dapat menemukan jati dirinya untuk pergi ke sekolah ini adalah untuk menuntut ilmu. Jadi mereka akan memperoleh hal-hal yang positif yang sudah diberikan oleh guru. Namun pada kesempatan itu, pada budaya positif di sini,
Dan selanjutnya ada konsep inti pada budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu konsep inti dari budaya positif. Dan selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dapat Bapak Ibu lihat di sini. Disiplin positif tadi juga sudah kita kaji. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi budaya positif di sini akan menumbuhkan dan menciptakan perilaku peserta didik kita adalah perilaku yang baik-baik saja. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih semangat? Suaranya? Lanjut. Nilai-nilai kebajikan di sini. Ada ini contoh nilai kebajikan yaitu institusi atau organisasi, ada profil pelajar Pancasila, itu ada Ibu Primariers, ada keterampilan hidup atau namanya life skill. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu yang dikatakan oleh kebutuhan dasar manusia? Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar di sini yaitu segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh, kalau kebutuhan dasar kita sendiri tidak terpenuhi, apakah kita konsentrasi untuk mengajar? Tidak. Begitu juga anak peserta didik kita datang ke sekolah, apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, mereka tidak akan konsentrasi, tidak akan fokus dalam menerima pelajaran. Contoh, kebutuhan dasarnya tentang belanja. Belanja tidak mereka dapat dari rumah. Apakah mereka itu fokus akan menerima pendidikan? Mungkin di dalam kepalanya, saya tidak diberi belanja oleh orang tua saya tadi. Sehingga mereka gelisah. Makanya apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima oleh peserta didik kita. Begitu juga kita seorang guru, seorang pengajar, apabila kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi, mungkin kita tidak konsentrasi dalam memberikan pengajaran. Jadi kebutuhan dasar itu terutama sekali harus kita penuhi, baik itu seorang guru maupun peserta didik kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak dan Ibu di sini bisa mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang bertahan hidup. Kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, mungkin kita tidak akan bisa bertahan hidup. Benar atau tidak? Jadi yang kebutuhan dasar kita tuh harus terpenuhi dulu. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tidak memperoleh kasih sayang, baik itu siswa maupun guru, kita merasa diterima di sini, mungkin kita tidak akan hadir di sini. Jadi kita butuh rasa kasih sayang dan rasa kita diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Kalau kita di sini, contoh di sini, saya memberikan ada semacam informasi, mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa mendengar, mungkin itu semuanya tidak akan bisa terjalin hubungan antara komunikasi antara yang berbicara dengan yang mendengar. Yang selanjutnya kebebasan. Yang kebebasan di sini mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita hidup mandiri. Apa yang kita inginkan, tetapi kita mampu mengendalikan diri kita. Yang selanjutnya kebebasan dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Perbedaan di sini ada hukuman, ada di sini konsekuensi dan ada restitusi. Jadi Bapak dan Ibu ada perbedaannya di sini. Di sini akan saya jelaskan hukuman. Hukuman di sini adalah tidak terencana. Artinya kalau anak itu datang terlambat, pasti kita akan menghukum, memberikan hukuman. Apakah hukumannya sudah terencana? Tidak. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana dan disepakati sesuai dengan karakter peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Artinya di sini terencana. Contoh apabila anak itu datang terlambat, kita akan memberikan konsekuensi. Konsekuensinya yang telah kita sepakati dengan sebelumnya. Dan begitu juga dengan ini akan berhubungan dengan keyakinan kelas kita. Ada peraturan yang telah kita buat dulu dan ada itu namanya konsekuensi dan ada nanti lahirlah munculnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang positif. Tidak ada menggunakan tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi dia contoh tidak boleh membuang sampah. Itu kan peraturan. Jadi keyakinan kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata yang tidak itu tidak ada lagi. Ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui, yaitu ada namanya penghukum, ada namanya pemantau, dan ada teman, ada pembuat merasa bersalah, dan ada manajer. Posisi yang paling baik di sini adalah posisi manajer. Artinya posisi manajer di sini kita menanyakan keyakinan kelas dan kita melakukan sebuah tindakan sesuai dengan keinginan peserta didik kita. Kalau sebagai penghukum itu tidak bagus karena kita di sekolah ini bukanlah artinya anak itu dituntut bukan untuk melakukan kesalahan atau anak yang melakukan kesalahan tidak akan kita hukum terus, itu akan merasakan dirinya itu akan terpuruk. Oh karena saya bersalah ini pasti saya dihukum. Jadi di dalam otaknya sudah terbayang, oh saya ini salah pasti saya dihukum. Apa hukumannya? Itu mungkin tergantung kepada guru piket atau ibu gurunya. Tetapi di sini kita posisikanlah diri kita sebagai manajer. Di sini kita bukan mencari kesalahan, tetapi kita memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat dengan mereka sendiri yang akan menentukan konsekuensinya yang akan mereka lakukan. Contoh di sini penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu hormat itu ini sebagai penghukum ya ibu. Contohnya sebagai penghukum itu kita suruh hormat 1 jam kepada bendera, itu jangan. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita tanyakan berapa kali ibu harus memberitahu kamu kenapa kamu juga melanggar peraturan, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terulang lagi. Itu sebenarnya juga tidak baik karena kalau kita anggap anak itu sebagai teman, mungkin harga diri kita bagi anak itu dia sudah menganggap kita itu adalah teman. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada mereka, dia bilang percuma saja itu berteman.
Lanjut. Ya, yang sebagai pemantau, di sini kata-kata yang bisa dikeluarkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi kalau mereka itu melanggar peraturan-peraturan sekolah. Jadi yang lebih baik sebagai manajer, anak melakukan kesalahan, kita tanyakan, apa kamu tahu tentang kesalahan kamu? Mungkin mereka jawab tahu, Bu. Ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat? Mereka menentukan sendiri bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka. Bukan guru yang menentukan apa hukumannya, bukan. Biarkan mereka menentukan kesalahan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi posisi manajer di sini yang paling bagus karena kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita. Lanjut, nanti lagi ada masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas? Peraturan kelas tadi kan sudah kita tahu kan ada konsekuensi, ada aturan-aturan yang telah dibuat dan ada hukumannya. Tetapi kalau keyakinan kelas di sini itu kita buat secara bersama dan dilakukan oleh bersama-sama pula. Jadi keyakinan kelas itu setelah kita buat dan kita patuhi secara bersama-sama. Kalau peraturan hanya menuju pada satu arah. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada aturan-aturan pembentukan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Di sini kita seorang guru, kita ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas di sini, mungkin kata-kata yang bisa kita keluarkan, berbuat salah itu wajar. Contoh kalau ada siswa kita yang berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya, sehingga emosinya itu tidak terpancing. Ya, jadi pertanyaannya di sini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada manusia yang berbuat salah. Kita berikan keyakinan-keyakinan kepada dia. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal yang begitu. Jadi kita stabilkan identitas peserta didik kita dulu. Yang kedua, kalau validasi tindakan, yaitu berdasarkan prinsip perilaku upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kita memvalidasi tindakannya di sini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita tanyakan, kita validasi, pasti mereka itu berbuat salah, pasti ada hal-hal yang memicu mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh misalkan mereka itu berkelahi atau dia dipukul oleh temannya, tentu dia melindungi diri. Itu kita stabilkan identitasnya dulu. Mungkin juga ada kata-kata kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh misalkan dia temannya merebut makanannya, tentu kan dia pertahankan apa yang menjadi hak mereka. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini keyakinan kelas ini yang patut kita buat dulu. Apa keyakinan kelas yang harus kita sepakati di dalam satu kelas? Di sini apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Nah, seperti apa gambaran sebuah keyakinan kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh mereka itu berkelahi di dalam kelas. Ya, kita keyakinan kelas kita harus saling menghormati. Kita tanyakan, apakah perbuatan kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas? Jadi kita lakukan, tanyakan perbuatan mereka itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau tidak, apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan? Nah, ini contoh
keyakinan kelas yang telah saya buat bersama guru. Jadi hanya itulah pemaparan saya pada hari ini. Terlebih dan terkurang, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada, cobalah berikanlah masukan atau apa umpan balik terhadap apa yang telah saya sampaikan di sini. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Des. Mungkin di sini saya mau menanyakan mengenai posisi kontrol yang bagian kelimanya, yaitu yang keenam ya, posisi manajer. Jadi saya ingin tahu apa yang kita hasilkan dari posisi kontrol yang bersifat manajer tadi, baik bagi guru sendiri maupun bagi siswa kita. Karena saya masih agak sedikit bingung nih, saya sebagai guru, saya laksanakan posisi kontrol kayak gini. Apa sih manfaatnya untuk siswa saya gitu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Di sini posisi kontrol yang keenam itu sebagai manajer. Yang sebagai manajer di sini tentu kita tidak boleh menghakim siswa itu sendiri. Kita tanyakan dulu apakah perbuatan mereka itu telah melanggar atau telah sesuai dengan peraturan kelas. Kalau mereka itu sudah sesuai dengan peraturan kelas, kalau dia melanggar, berarti dia mencari sendiri apa solusinya. Artinya mereka itu bebas menentukan apa tindakan yang harus mereka lakukan. Bagi kita seorang guru, kalau anak itu sudah mengaku bersalah, pasti mungkin seorang guru itu sudah merasa bahagia, sudah merasa apa yang telah kita tanamkan ini berarti telah mereka bisa mereka terima dengan baik, dan mereka bisa menentukan hukuman dia sendiri, keyakinan dia sendiri apa yang perlu diperbaiki dari tingkah laku mereka tersebut. Jadi bagi anak, dia mempunyai kebebasan untuk melakukan sebuah tindakan. Bagi guru itu sudah merasakan bahwa anak ini sudah menerima, sudah menjalankan apa yang telah kita ajarkan, yang telah kita berikan selama ini tentang keyakinan kelas itu, mereka telah melaksanakannya sendiri. Begitu Bu. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.